Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran CodeIgniter bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang layouting web di dalam CI Framework. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep routing, controller, dan menampilkan sesuatu dengan view di dalam CI Framework. Pada video kali ini kita coba tampilkan data-data dengan menggunakan responsive web design Bootstrap sistem template, sehingga nanti tampilannya jauh lebih baik dan lebih menarik, dan nanti bisa responsif terhadap device yang ada. Ya, yang kita gunakan adalah responsive web design Bootstrap yang sudah cukup populer, ya, bangunnya dengan cepat, responsif terhadap device yang ada. Jadi kalau ada yang membuka halaman web kita dari smartphone, dari tablet, dari desktop dan seterusnya, harapannya sama bagusnya, sama baiknya walaupun berbeda device. Teman-teman bisa mengunjungi laman resminya di getbootstrap.com untuk mendownload nanti aset-aset ya yang ada di dalam Bootstrap ya. Nanti ada CSS-nya, CSS3 ya, lalu ada JavaScript serta library-nya, jQuery-nya dan seterusnya. Kita download versi Bootstrap saat ini adalah versi 5.02, sebelumnya versi 4 ya. Baik, nanti dokumentasi resminya downloadnya bisa dari sini, dari laman resminya getbootstrap.com ya. Nanti kalau kita sudah download ya, aset-aset Bootstrapnya ada CSS ya, ada font, JavaScript dan seterusnya, masukkan ke dalam folder public di dalam project AI kita. Jadi ini hampir sama dengan framework PHP yang lainnya, contohnya Laravel, bahwa aset dari template webnya kita download, nanti folder dan filenya dimasukkan ke dalam folder public seperti itu. Oke, kita download sama-sama. Dengan adanya Bootstrap, kita akan melayout web kita dengan grid system. Jadi kita tidak menggunakan nanti pixel lagi, ukuran pixel ya, melainkan ukuran nanti grid view, grid system grid ya, yang nanti dia responsif terhadap device yang ada ya. Oke, sebelum kita download dan setting layout web kita coba kenal dulu apa itu konten web atau container ya. Nanti terdiri dari layout, ada header, artikel dan footer. Headernya nanti kolomnya di dalam kelasnya, di dalam CSS-nya kelasnya call. Kalau barisnya nanti kelas row, ada 3 baris. Ya, contohnya ini yang sederhana sekali, layout web kita ada 4 baris. Baris pertama untuk header ya, header.php, nama filenya nanti dipotong-potong. Ini 12 grid. Kalau kita menggunakan responsive web design Bootstrap, nanti maksimal jumlah kolomnya adalah 12 ya. Lalu menu.php untuk manajemen menu, hyperlink ya, di 12 grid juga. Nah, baris ketiga di sini warna biru dan warna orange ya, bagi 2 kolom, bagi 3 kolom juga tidak mengapa, yang penting maksimal jumlah grid sistemnya adalah 12 ya. Halaman main.php, halaman utamanya lebarnya 9 grid, berarti sisanya untuk setbar sama menu kiri atau yang lainnya nanti itu besarnya ya grid, jadi totalnya 12 grid. Untuk footer ya, karena cuma 1 baris maka kita setting dia 12 grid. Ya teman-teman, nggak perlu repot-repot lagi karena sekarang sudah banyak penyedia laman web ya untuk setup layout menggunakan Bootstrap. Salah satunya cukup populer juga adalah laman layoutit.com. Di sini kita bisa membuat layout berbasis Bootstrap dengan klik and drag saja ya.
Jadi tinggal kita manfaatkan tools, manajemen tools yang ada di layout ini, ya. Jadi kita masuk, ya, di sini kita bisa merancang grid sistemnya. Untuk komponen-komponennya, JavaScript-nya bisa dari sini, tapi nanti untuk isinya sementara kita skip dulu. Yang penting kita jadi sebuah layout web seperti tadi di dalam slide, ya, ada 2 kolom pada halaman, gitu ya. Selebihnya sih 1 kolom semua, headernya, menu, dan footernya. Oke, teman-teman, sekarang kita coba praktekkan. Kita ke layoutkit.com. Kita buka dulu ya halaman-halaman resminya. Pastikan koneksi internet teman-teman stabil karena kita nanti akan download. Yang pertama tadi apa? getbootstrap.com. Kita lihat versi terbarunya adalah versi 5. Ada dokumentasinya, ya. Kita bisa download dari sini, tapi nanti settingnya manual, gitu ya. Kita ingin klik and drag menggunakan manajemen tool miliknya Layoutkit. Kita buka Layoutkit, layoutkit.com. Ya, baik teman-teman, nanti kita gunakan manajemen tool yang ada di Layoutkit, ya. Baik, kita klik Bootstrap Builder. Oke, ini sebelumnya kita remove dulu semua teman-teman sampai bersih. Tadi ada kontainer, ya. Halaman 1, halaman utamanya, kelasnya kontainer, nanti ada baris dan kolom-kolom. Ya, baik teman-teman, untuk header 12 grid, ya, ada CSS-nya, ada komponennya. Kita skip dulu. Yang tugas pertama kita adalah ya melayout web CI kita dengan layout it yang berbasis Bootstrap. Ya, di sistem 12 grid tadi ke dalam kontainer. Di baris pertama row, kelasnya row, kalau kolom kelasnya column, ya. 12 grid berarti teman-teman 1 kolom saja, ya. Terusnya menu, ini ada grid system 12, ditarik lagi di baris kedua, baris pertama, baris kedua sama 12 grid, nah, ya. Lalu baris ketiga teman ada 2 kolom, 9 dan 3. 9 halaman utama, 3-nya nanti siapa. Ini ada 93, di sini ada interior on, atau kita bisa ganti yang tidak ada. Interior on 9, kasih spasi ya, 3. Artinya sebelah kirinya 9 grid, sebelah kanannya 12 grid, pas ya teman-teman. Di totalnya 12 grid. Ya, kita klik and drag di bawah baris kedua, tepatnya di baris ketiga, naik ya. 9 dan 3 terakhir, teman footer. Ya, kita tarik 12 grid ya, ini sudah ada. Kita tarik yang 12 grid di baris kedua. Ya, sudah jadi, cepat ya. Tidak ada 5 menit. Ini kalau kita lihat downloadnya teman-teman, nah ini ya, ada div class container dan seterusnya. Di satu kontainernya kelasnya container fluid, untuk satu barisnya div tutup div class row, untuk satu kolomnya div tutup div class call md. Md ini medium, ada sm small, ada large, L, ada XL extra large ya, seperti ukuran baju. Lalu baris keduanya div tutup div class row, lalu ada class call md12. Nah, yang menarik adalah baris ketiga div tutup div class row ada 2 kolom. Kolom pertama div call md9, 9 grid yang sudah kita setting. Div tutup div class call md3 untuk setbar yang sudah kita setting. Baik teman-teman, kita download semuanya beserta apa tadi aset-asetnya, ada JavaScript-nya, ada CSS-nya dan seterusnya. Ya, kita download zip. Karena kalau sudah download zip nanti include semua aset gitu. Download. Oke, ini nomornya ya, 1626. Ya, taruh di download deh. Saya sudah sering download, ada nomor-nomornya. Nah, diingat-ingat serinya 1626. Saya simpan. Oke, lalu kita buka di foldernya. Kita ekstrak nanti nama foldernya layout it. Apakah di sini ada folder layout it di download? Seperti belum ada. Langsung kita ekstrak ini ya, 1626, klik kanan. Saya menggunakan wizard, extract here, ekstrak di sini. Oke, teman-teman, di sini ada layout it ya, layout.
kita akan di folder layout it, download, diekstrak, di dalamnya ada readme sebagai bacaan panduan gitu ya. Lalu ada folder src source. Nah, ini maksud saya asetnya dan file-filenya nanti diletakkan di area public di CI framework kita. Kita copy saja, tidak kita cut ya. Kita blok semua, kanan copy. Kita pindah ke project kita. Saya kebetulan subnya di E, teman-teman di C ya. Kebanyakan ya. Lalu XAMPP. Lalu nama project terakhir kita kemarin di htdocs adalah CI4. Ya. CI4. Oke, kita letakkan di area public ya. Public. Nah, di sini ada folder CSS, ya JS dan file index.html. Saya paste. Oke, ya. Jadi yang kita download dari situs apa tadi, layout it, kita ekstrak ya, lalu asetnya diletakkan di area public. Nah, ini dia CSS font JS yang belum ada gambar. Jadi kalau nanti gambar, kita buat folder baru, misalnya image ya. Nah, di sini ada indeks HTML-nya yang kita potong-potong sesuai dengan ya denah layout yang sudah kita setting sebelumnya ya. Udah ya, header 12 grid ya, yang agak berbeda di baris ketiga 9 dan 3 pasangannya. 9 untuk main, 3 grid untuk sidebar ya. Lalu terakhir footer 12 grid. Kita potong-potong ya, teman-teman ya. Ya, kode di index HTML-nya di public yang sudah dipindahkan tadi. Baik, kita bagi 5 kali ya. Kalau di slide kita bagi, kalau di dalam slide teman-teman dibagi 5 benar ya, dibagi 7 boleh, ada kode atas, ada kode bawah ya, atau seperti ini juga boleh, nanti bebas, untuk pemotongannya bebas ya. Baik, baris pertama teman-teman sesuai dengan slide itu header ini ya, area header ya, area menu, div tutup div class row, ini baris kedua menu. Nah, yang berbeda baris ketiga, div tutup div class row, ada 2 kolom, div class call md9 medium dan grid, pasangannya 3 grid, pas 12. Terakhir footer ini 12 grid ya. Baik, teman-teman, langkah selanjutnya setelah kita download dan kita pindahkan ke ke folder public, langkah selanjutnya teman-teman kita akan membuat potongan-potongan file sesuai gambar yang sudah kita layout ya. Kita layout sebelumnya, ada indeks, ada ada header, ada menu ya, ada main, sidebar, dan ada footer. Jadi teman-teman masukkan ke folder baru. Jadi langsung jangan di bawah views. Kalau yang langsung di bawah views, teman-teman ya, kita lihat ada di app views ya. Nah, langsung masuk ini kemarin ya, about ya, kontak, welcome gitu ya, masuk ke sini ya. Jangan, kita buat folder baru aja biar rapi, karena nanti ada bisnis proses, misalnya perpustakaan, ada buku, ada pengarang, dan seterusnya. Jadi viewsnya dibuat per table, satu table, satu MPC, modelnya satu, view satu, controllernya satu. Oke, teman-teman, seperti itu. Kita buat di app folder views ya. Kita pilih new folder, klik kanan, new folder, namanya ya teman-teman layouts. Ini umumnya seperti itu ya namanya, tapi namanya nggak mesti layout, nama yang lain boleh. Baik ya, layouts. Kita buat filenya dulu, masuk ke layout, new file, dari sini juga boleh ya. Ada header .php, kosongan dulu ya. Lalu new file lagi di layouts ya, new file. Ada menu .php, buat potongan-potongannya teman-teman ya. Lalu teman-teman ada main ya, layout
file kosong dulu semuanya, main.php, F3, dua lagi, setbar di layouts, klik dulu new file, setbar.php, terakhir teman-teman menu ya, footer, ada header ada footer ya, layouts, file, footer.php, kosong ya teman-teman ya. Baik, tadi yang ada di public, folder aset dan file indexnya yang ada di public ya. Ya, di public kita buka file index.html-nya, kita mau potong-potong. Potongan pertama header dari baris satu tentunya sampai tutup baris div class row yang pertama. Nah, ini ya, 23. Jangan di-cut ya, teman-teman, biar ada historinya. Ini kita copy saja dari baris 1 sampai penutup baris pertama, div class row, tutup div yang ada di baris 23. Hati-hati teman-teman, kalau motongnya kurang atau kelebihan, di layoutnya jadi rusak ya. Jadi harus pasangannya div tutup div class row baris pertama. Ini saya copy saja, kita pindahkan isinya ke dalam use layouts. Use layout ada di app ya, app use layouts ya. Apa teman-teman? Pertama header. Nah, kita tadi sudah di copy, klik kanan paste ya teman-teman. Judulnya kita ganti, meta-metanya kayaknya nggak usah ya, title saja nih. Kita buat dokumen dasar HTML, titlenya kita buat CI4 app CodeIgniter versi 4 ya. Oke teman-teman, untuk meta-metanya sementara di skip dulu, tidak terlalu banyak. Selanjutnya ada hyperlink ke Bootstrapmin yang ada di folder CSS yang tadi di public ya, tadi di public ya. Jadi di sini ada CSS, CSS-nya pasti ada file apa nih, bootstrapmin.php yang kita nanti ya. Versinya masih 4 karena kita tadi menggunakan layout itu ya. Jadi kita upgrading menjadi versi. Baik, tidak mengapa, yang penting teman-teman sekarang bagaimana cara header memanggil pad di dalam CI. Teman-teman untuk pad akan fungsi base URL, echo ya, echo penggantinya tanda tanya sama dengan kita buat, kita panggil fungsi ya teman-teman, seperti yang sudah ada di slide, yaitu base URL ya. Yang satunya lagi seperti dihapus, tidak penting ya. Oke teman-teman, tanda tanya sama dengan base underscore URL, ini untuk manggil asetnya CSS. Oke, di folder CSS ya, nama filenya bootstrapmin tutup PHP di sini ya. Ya oke teman-teman, kasih petik satu ya, single quote sebelum CSS, single close, single quote setelah bootstrapmin CSS. Oke teman-teman, link href ya. Oke, ini tutup dulu, base URL, style sheet. Oke, belum ditutup petik duanya ya. Petik duanya salah teman-teman, setelah tanda tanya lebih besar di sini. Oke, gitu ya. Sepertinya style CSS nggak dipakai. Kalau kita lihat bisa public ya. Style CSS kosongan. Berarti di headernya teman-teman kita hapus saja. Oke, seperti itu. Dirapikan dulu. Nah, ini isinya yang ada di kolom MD12, kontennya kita ambil dari laman resminya getbootstrap.com ya. Baik, mau diisi apa nih? Dirapikan dulu sebentar ya. Mau diisi misalnya bebas-bebas saja teman-teman, ke laman resminya di sini ya, versi 5, lalu ke dokumentasinya.
kasih teman-teman di sini ada konten ya, konten table ya, kali copy paste ya. Ada form nanti belum kita masuk ya. Komponen saja lah, komponen untuk slider teman-teman dieksplorasi komponen apa yang ada alerting gitu ya, ada button, tombol-tombol gitu ya, ada primary, secondary, sukses dan seterusnya ya. Ya, baik. Saya akan gunakan komponen untuk slider di header carousel ya. Carousel. Nah, ini dia. Dan kita pilih yang ada kontrolnya seperti ini. Atau ada indikatornya ini ya, klik. Tekan, nanti tinggal copy paste ya. Lalu ada with caption, ada judulnya lengkap semua. Ya, saya pilih yang with caption ya. Komponen carousel gitu ya. Oke, kalau sudah dipilih tipenya atau stylenya, ini saya copy. Kode programnya cukup panjang. Kita paste di mana teman-teman? Di dalam kontennya call MD12 baris pertama. Ya teman-teman nggak rancu, boleh kasih komentar HTML. Ini baru HTML ya. Awal konten sama akhir konten. Ya, teman-teman sudah semua. Ya, kita letakkan di sini ya. Ya, jangan lupa tadi di getbootstrap.com pada komponen carousel ya, tipenya bebas, saya menggunakan with caption. Ini tinggal di copy. Paste di area yang sudah kita siapkan ya. Di header, paste. Ya. Oke, berarti teman-teman tidak terpakai, dihapus ya. Teman-teman selanjutnya ya, berarti di index.php-nya ini kita buat ya. Indeks PHP itu memanggil potongan-potongan. Seperti di dalam slide yang pertama ya, teman-teman kita potong-potong, lalu nanti memanggil potongan-potongan yang ada di layout ya, sesuai dengan nama filenya masing-masing. Ya, oke, teman-teman. Ini sudah ya, ini headernya jadi banyak. Oke, selanjutnya teman-teman kita buat potongan kedua. Menu 12 grid juga gitu ya. Kita buka kembali yang tadi ada di public, nah, index HTML. Nah, potongan kedua enak teman-teman, pasangannya pas ya. Div tutup div class row, div tutup div class row, lalu ada kolomnya medium 12 grid karena menu ya. Plus satu menu. Ini saya teman-teman copy lagi. Ya. Lalu ya, teman-teman kita letakkan pada potongan file yang kedua yang ada teman-teman di app, terusnya views, layout, teman-teman yang kedua menu. Nah, ini masih kosong, dipaste aja langsung. Isinya apa nih? Isinya ya manajemen menu yang dari Bootstrap. Nanti kita ambil ya, kita rapikan dulu. Nah, di sini. Kalau nggak dikasih komentar nggak apa-apa, yang penting teman-teman pasangannya tahu ya, nah, masuk ke dalam string ya. Baik teman-teman, untuk yang menu berarti kita kembali ke getbootstrap.com. Di sini ada komponen misalnya navbar, navigasi bar ya. Nah, ini teman-teman ada drop down-nya, ada settingnya kayaknya pas ya. Teman di komponen apa tadi, navbar. Ini di copy lagi kode program CSS dan HTML. Kita copy teman-teman, pastenya yang sudah disiapkan di menu. Enter aja untuk pemilihannya, paste. Oke, teman ada navigasi ya, nav tutup nav ya. Sudah selesai. Potongan pertama header, potongan kedua menu, kontennya sudah ada. Nah, sekarang potongan ketiga teman-teman ada 2 kolom, satunya 9 grid, satunya 3
3 grid ya. Nanti teman-teman kita ambil potongannya sesuai dengan pasangan baris dan kolomnya gitu ya. Balik lagi teman-teman ke indeks PHP, indeks HTML dari layout tadi. Nah ini ya, baris ketiga ada dua kolom. Kolom pertama 9 grid, div tutup div kelas call MD 9, div tutup div kelas call MD medium 3 ya. Teman di copy-nya sebagian-sebagian karena ada sidebar, ada mainnya tadi di tengah ya, sebelah kiri ya. Ya, tadi ya, main 9 grid yang ini. Tapi kita nggak ngopi dari div tutup div kelas call MD kolom mediumnya, melainkan dari baris dulu. Seperti konsep table, membuat table, lalu membuat baris, lalu membuat apa? Kolom. Kayak gitu. Baik, div tutup div kelas row ya. Lalu kita ambil kolom pertama div tutup div kelas call MD9 ini saya copy. Kita paste di layouts ya, views layout main. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini mau diisi apa? Bebas. Oh, div tutup div class row-nya belum ditutup, nanti kalau sudah kita buat file baru bernama setbar.php, disitulah ditutup setelah nanti mendefinisikan yang grid system 3 grid ya. Baik, mau diisi apa? Kita ke halaman resminya Get Bootstrap. Mau komponen misalnya paragraf gitu ya, atau konten ya. Silakan teman-teman gambar nanti disesuaikan ya, table gitu ya, nanti disesuaikan. Saya ke komponen aja ya. Komponennya teman-teman di sini tidak carousel tadi slider ya, kita cuma paragraf biasa sih teman-teman ya. Atau div tutup div, kalau di versi sebelumnya ada yang jumbotron. Coba kita buka versi sebelumnya. 46, klik kanan, new tab aja. Ini ada komponen namanya jumbotron. Nah, di versi 4-nya, 5-nya malah nggak ada ya. Ini versi 46 nih. Nah ini, hello world, jumbotron, di copy aja kali ya. Copy, walaupun versinya 4, kita pasangkan di versi 5 gitu ya. Copy ini jumbotron, alert, jumbotron, copy, teman-teman pindah ke codingannya. Di div tutup div class call MD9, ini saya kasih spasi enter aja ya, biar ada jarak. Teman-teman itu nge-layout halaman webnya, CI-nya. Oke, saya paste tadi udah di copy, Ctrl V. Butron ya. Hello world nggak apa-apa tampilannya. Dirapikan dulu boleh, silakan. Div tutup div kelas jumbotron. Baik, sekarang kita buat sidebar. Kita buat apa teman-teman? Sidebar cuma 3 grid. Kita balik lagi ke indeks HTML. Nah ini dia. Ada div tutup div class call MD3, tetapi div class row-nya belum ditutup, maka menutupnya pada pendefinisian div tutup div class call MD3. Berarti tutup div yang baris 33, pasangan dari div class row ini kita copy ya. Div tutup div class call MD3 tutup div ya. Tutup divnya 2 kali. Pertama buat tutup dirinya sendiri. Ini ya, yang kedua buat nutup si row-nya. Div tutup div apa? Class row-nya. Saya copy ya. Class call MD3 lalu div tutup div class row ini saya copy. Saya letakkan di sidebar. Nah, di sini. Ya, terkesan pertama rancu karena tutup divnya 2. Padahal kalau kita tahu tutup div terakhir untuk si container atau si baris ya, div class row gitu ya. Baik, mau diisi misalnya teman-teman lagi dokumentasinya versi 5 ya. Ini teman-teman list group. Nah kayak gini menunya. Ini saya hafal kenapa? Karena sering pakai. Jadi teman-teman kalau sudah sering pakai nanti hafal dengan sendirinya. Saya yang ada warna birunya mungkin active items ya, kita copy saja. Copy, kita letakkan pada yang sudah dibuatkan areanya, area main ya. Ini paste di sini. Ya, enter dulu deh. Ada jarak ya. Ya, paste. Oke. Tutup div class call MD. Kalau ini yang row-nya ya. Baik, teman-teman, sepertinya sudah.
Terakhir apa teman-teman, footer kita ambil teman-teman dari alerting deh ya. Di backgroundnya bebas, ada biru, ada pink, ada hijau ya. Kita pilih yang biru muda aja, primary. Kalau yang warna hijau sukses, kalau yang warna danger ini seperti apa warnanya, nanti teman-teman disesuaikan ya. Primary warna biru, sukses warna hijau. Berarti saya copy yang div tutup div kelas alert primary ya. Copy warna biru, kita letakkan di area footer, views layout footer kosong ya, paste. Nah gitu ya, keterangan jangan ini, misalnya keterangannya developed by Nasrul gitu ya, 2021 ya. Teman-teman simpan semua. Nah sekarang berarti harus ada satu file index yang nanti menggabungkan seluruh potongan-potongan mulai dari header, menu, dan seterusnya. Berarti kita buat file atau save as aja ya yang dari index.html, karena ini kan potongan-potongan yang sudah diisi di potongan-potongan filenya. Ini file utamanya ya, ini saya save as aja, index.html, file, save as, kemana? Jangan ke public, melainkan CI, lalu teman-teman app views ya, views layouts yang kita buat tadi foldernya. Nama filenya jangan index.html, karena kalau HTML nggak dinamis. Index apa? PHP. Oke teman-teman ya. Lalu cara manggil potongan-potongannya gimana tadi? Ya. Oke ya. Ini header ya. Ini teman-teman masuk ke area header ya. Tadi ya. Sampai tutup baris pertama. Nah, ini dia. Tadi disebut areanya apa? Header deh ya. Untuk type HTML sampai tutup apa teman-teman, dari div class row div pasangannya ini ya, call MD12 pasangannya pasti di bawah. Nah gitu ya, ini buat tutup div class row nya pastinya. Nah gitu ya teman, seperti itu. Ini header berarti di indeks PHP nya kita cut dari HTML sampai penutup baris pertama ini ya. Oke teman, cara manggilnya seperti apa ya? Kalau di dalam slide teman-teman include header, oh yang atasnya nggak di copy teman-teman, nggak di cut ya, tidak di cut. Kalau kita cut semua ya nggak apa-apa ya. Tapi untuk memanggil apa tadi path menggunakan apa, base URL. Kenapa teman-teman? Base URL seperti itu yang ada di header, seperti itu. Berarti ini kita cut, saya ulangi, baris 1, karena headernya dari HTML ya. Baris 1 teman-teman sampai penutup div class row yang pertama kita cut ya. Kita manggilnya dengan apa, is include layout nama foldernya, terusnya nama filenya. Teman-teman ini agak beda sedikit seperti di slide ya. Kalau kita motongnya dari atas ya, tapi kalau yang di dalam slide motongnya tidak dari atas, dari per baris. Tapi tidak mengapa ya, sama saja. Apa teman-teman di sini include echo digantikan dengan tanda sama dengan ya, apa this apa include ya, nama filenya ada di folder apa, layouts, nama filenya header. Nah gitu teman-teman, tutup PHP. Oke selesai potongan pertama. Potongan kedua ini ya, div tutup div class row yang tadi nama filenya adalah menu. Nah ini menu ya, isinya menu. Berarti ini kita hapus, div tutup div class row yang kedua dihapus. Kita panggil lagi teman-teman
lanjutan yang kedua habis header teman-teman layout. Oke, nah, selanjutnya ya, habis apa teman-teman header menu sesuai dengan slide, main sama setbar ya. Main yang 9 grid teman-teman, main yang 9 grid ini ya, div tutup div class row, div tutup div class call md9, ini dihapus teman-teman. Itu merupakan area konten sih sebenarnya ya nanti ya, tapi kita tes dulu. Include layouts ya, main ya, main tadi sudah diubah, belum diubah sih, hello world, div class row, div tutup div, pasangannya ada class call md9. Oke, selesai. Potongan ketiga, potongan keempat tentu saja setbarnya ya, div tutup div class call md3 pasangan dari 9 grid, lalu tutup div yang pembuka barisnya belum ditutup, karena terakhir ini untuk teman-teman apa, untuk footer. Kita hapus. Tadi setbarnya udah dibuat ya, isinya item, list group item. Oke, ke indeks PHP. Habis main apa teman-teman? Habis main adalah sidebar, nama filenya yang sudah dibuat dan sudah diisi. Sidebar. Nah, oke, selanjutnya tinggal footer ya. Ya, selanjutnya tinggal footer. Ini paling mudah karena sisanya ini div tutup div class row yang call md12 karena satu kolom beserta javascript-nya. Ya, ini kita hapus. Jadi indeks PHP-nya isinya include potongan-potongan file. Ini layout apa teman-teman, footer. Ya, beda sedikit dengan yang di apa slide ya. Kalau di slide itu motongnya mulai dari div tutup div class row gitu ya, masing-masing baris. Kalau kita tidak, dari atas sampai yang paling bawah itu dipotong juga ya. Baik teman-teman, kita cek dulu ya. Tadi headernya sudah, terusnya menu sudah, hyperlink kita pakai ya. Selanjutnya teman-teman habis menu main isinya ini div tutup div call md9 yang di atasnya ada baris ya. Setelah itu ada setbar di sini ya. Call md3 tutup div. Ingat tadi teman-teman yang 9 gridnya row-nya belum ditutup di sini. Oke, sudah. Terakhir teman-teman footer. Nah, ya sisanya dari div tutup div class. Nah, ini di close ini ya. Div tutup div alert primary develop by siapa gitu ya. Ini footernya ya teman-teman ya. Oke, yang indeksnya mungkin saya undo dulu karena tadi cukup banyak ya. Nah, ini nih sisanya ya. Sisanya ini teman-teman. Dekat di footer nanti pakai alat-alat primary. Saya hapus dulu nggak apa-apa. Nanti kita copy lagi ya. Nah, footernya ini teman-teman ya, ada div tutup div class row, ini tutup div container awal gitu ya. Ini dalam ya teman-teman nggak bingung. Ini div class row call md12, ini kita enter. Kontennya tadi berupa komponen alat ya, masih ada ya komponen alat. Saya pilih yang primary warna biru. Nah, ini dia teman-teman, di copy, kita paste kontennya di div tutup div class call md12 ya, dirapikan dulu. Ya, nah jangan lupa seperti header, untuk manggil path menggunakan apa? Base URL. Itu pula di footer, karena memanggil file JS,
yang ada di public ya teman-teman JS ya, berarti di footer pun disamakan. Di views layout footer ya, jangan lupa depannya kasih echo, penggantinya tanda tanya sama dengan lalu base URL. Jangan lupa teman-teman di sini kita tutup dari PHP-nya, berarti di sini ya tutup PHP. Oke ya, buka PHP, tutup PHP. Ini buka kurung, tutup kurung. Jangan sampai ada yang kurang ya pasangannya ya. Tutup kurung, lalu tutup PHP. Lalu terakhir teman-teman di sini dikasih single quote ya. Hati-hati teman-teman, ini karena nge-layout ya. Tutup. Lalu tutup ya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Script source ya, base URL. Ya, base URL, JS, jQuery min, popper min, dan bootstrap. Ya. Jadi teman-teman jangan lupa memanggil pet-nya menggunakan apa? Menggunakan base URL. Tutup petik duanya teman-teman setelah tutup PHP. Ini ada yang kebalik. Nah, gitu ya. Harusnya begini teman-teman. Nah, ya gitu. Oke nih, ini sudah benar ya. Yang ketiga salah. Ya, gitu ya teman-teman. Oke, dicek dulu JS, script JS ya. Script, tutup script. Cek dulu teman-teman. Tutup PHP, tutup. Karena warnanya masih ada yang merah ya. Base URL. Script sama dengan src source ya, lalu buka PHP, tutup PHP. Ini saya simpan dulu teman-teman. Ya, masih ada yang merah sih, nanti kita lihat ya. Yang penting sekarang di area indeksnya isinya ini semua gitu ya. Tapi sudah dipanggil semua. Terakhir teman-teman di sini ada yang bermasalah di scriptnya ya. Baik, saya buka project yang sudah ada aja. App views layout ya. Nah, ini teman-teman sertakan file JavaScript-nya nih. Ya, base URL, jQuery min, popper min, dan seterusnya. Baik, teman-teman sudah selesai semua. Sudah dipotong-potong, sudah di-upload ya, teman-teman. Selanjutnya adalah mengubah rute slash yang nanti harusnya memanggil file ini. File indeks PHP yang ada di layout. Berarti untuk mengubah routing di mana kemarin di app config routes ya, yang tadinya slash ke home index, ini saya copy aja. Di komen ya teman-teman. Pet barunya yang masih manual ya. Kalau slash ke halaman home, kita jangan home teman-teman. Page ya, ke page, di control page, nanti panggil fungsi index. Yang nanti fungsi index diarahkan filenya kemana teman-teman? Ke views, layout index
ya, views layout index dalam ya seperti dalam slide. Ini page index berarti di page index di controller page index di page kita buat file baru index ya, yang nanti dia returnnya kemana teman-teman, ke view. Nah, ini saya copy aja teman-teman. 3 ya. Pertama fungsi index. Terus yang tidak perlu. Ini jangan echo tapi return. Di return dikembalikan. Teman-teman nggak pakai data ya. Apa nama foldernya? Diffuse layout. Slash nama filenya apa teman-teman? Index. Oke teman-teman, selanjutnya kita buat nanti routing yang lain ya. Sementara satu dulu. Ya, kita tes ya. Routingnya udah nambah, tapi yang belum ada about sama kontak nanti kita akan tambahkan. Simpan dulu. Lalu teman-teman shift reload atau dibuka aja ya, kita belum buka ya. Localhost /2 8080. Jangan lupa sebelumnya jalankan servernya di projectnya lewat Visual Code terminal, new terminal. Apa jalannya server CI-nya? PHP Spark Soft. Ya, baik teman-teman, sudah jalan. Localhost /2 8080. Slash gitu ya. Nah, di sini teman-teman ada kesalahan invalid file layout header. Ya. Ada kesalahan teman-teman di sini ya. Oh, pakainya slash jangan titik. Ya, slash ya. Layout nama folder, lalu slash nama filenya. Ada header ya, ada menu, ada main, terusnya ada setbar. Terakhir tadi footer ya, copy lagi, jangan sampai ada yang kelewat teman-teman. Terakhir footer, layout footer. Oke teman, seperti itu kita tes. Ya, perhatikan ya, ini sudah jadi, sudah ada slidernya tapi belum ada gambarnya. Ini masih belum di upgrade karena kita menggunakan layout itu versinya 4 ya, Bootstrap 4 kan. Kalau saya close, masih Bootstrap 4, belum di upgradein, jadi tampilannya punya masih seperti Android ya, smartphone. Baik, tapi sudah kelihatan teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba upgrading. Kita mau ambil gambar dulu, boleh teman-teman ya. Kalau sudah punya gambar, boleh teman-teman ambil gambar. Dan saya udah punya ya. Project sebelumnya, public ada image, ini kumpulan gambar-gambar. Ya, di project kita di dokumen root di htdocs, di CI 4, di public, buat folder baru namanya image. Kalau sudah punya ya folder dan filenya, silahkan tinggal di copy paste seperti saya. Klik kanan, paste. Ini ada image ya, untuk banner web ya, 1, 2, 3, lalu ada gambar foto dan non foto. Baik teman-teman, berarti ini kita panggil tadi panggil pet base URL. Kenapa teman-teman base URL? Berarti di header. Nah, ini dia yang tadi carousel ya. Ini teman-teman ada img source, tanda tanya sama dengan tutup PHP gitu ya, base URL, nama foldernya image,
slash nama file gambarnya 1.jpg ya. ALT-nya kosongin, nggak usah ya. Ini ganti-ganti kalimatnya boleh, gambar 1 kalimatnya diganti, ini gambar 1. Jadi begitu ya teman-teman, untuk memanggil pet gunakan base URL gambar pertama gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada slider kedua. Ini tinggal copy paste aja, tinggal ganti nama filenya JPG ya. Ada gambar kedua, ini img source, gambarnya 2. Keterangannya boleh diganti, labelnya gitu ya, gambar 2, keterangannya gambar kedua. Baik teman-teman, selanjutnya gambar ketiga, paste lagi ya, masih kopinya masih aktif. Image-nya gambar 3, judulnya, labelnya gambar 3, keterangannya gambar ketiga ya. Ini buat ngetes aja, gambar ketiga ya. Sekali lagi ini mereview tentang pemanggilan pet menggunakan base URL ya. Simpan teman-teman, shift reload aplikasinya localhost /, ya perhatikan. Oh belum jalan, nah ini berarti kita upgrading karena masih versi 4 ya. Next, selanjutnya terakhir kita upgrading sebelum kita menambahkan ya. Ini di dokumentasinya di home, lalu di get bootstrap ya, di versi 5-nya get started ya, kita klik. Ya, teman-teman, di sini ada panggilan file CSS, lalu pemanggilan file JavaScript, ini di bundling. Tapi kalau kita tadi sudah dipisah ya, menggunakan satu-satu di separate. Kita pisah satu-satu, jadi bundling ya. Baik, untuk mengubah template versi 5 ada satu laman lagi namanya Bootstrap ya. Ini template gratis free themes untuk Bootstrap. Teman-teman, versinya sudah sama, versi 5.0 berapa tadi, 2. Nah, kita ambil teman-teman CSS-nya. Misalnya saya mau ambil yang teman yang warnanya tidak terlalu ngejreng misalnya ya, atau sekedar contoh saya ambil superhero ya. Kalau kita lihat teman-teman headernya, nah ini ya, Bootstrap min, nama filenya adalah Bootstrap min di CSS-nya ya. Berarti Bootstrap min-nya teman-teman kita kopikan ke sini. Di public ya, public CSS Bootstrap min. Bootstrap min CSS versinya memang masih 4 ya. Saya close dulu ya, yang nggak penting. Oke, ini kita upgrading ke versi 5 ya, di layout di bootwatch.com ya, sudah tersedia versi 5-nya. Teman-teman bebas milih. Misalnya saya pilih tadi superhero, downloadnya yang Bootstrap min. Klik kanan new tab. Oke, ini kodenya panjang lebar, teman-teman tidak usah dipikirkan karena ini framework dynamic HTML yang sudah siap pakai ya. Baik teman-teman, ini tinggal kita Ctrl A, terusnya copy. Dimana teman-teman tadi mengkopinya di app public CSS bootstrap min.css. Nah, versinya masih 4, kita upgrade. Ctrl A di delete, Ctrl V yang sudah kita copy tadi. Oke teman-teman, ribuan baris tentunya, sudah versi 5 ya. Shift reload ya, aplikasinya silahkan dites nih ya, apakah sudah berubah menjadi warna gelap. Oh belum dijalankan, tadi sempat dimatikan ya. Terminal
terminal PHP Sparksoft dijalankan dulu ya. Shift reload. Oh, ini sudah jadi nih. Ya, oke, teman-teman, sudah jadi ya. Oh, ini terlalu mepet setelah menu dan sebelum footer. Nanti kita tambah BR ya. Baik, di indeksnya setelah menu tadi kasih BR aja ya. Break row, ada jarak 1 baris. Begitu pula sebelum footer. BR. Break row. Dan ya, gitu ya, teman-teman. Warnanya langsung berubah ya. Oke, selanjutnya ini sudah jalan juga nih harusnya. Oh, belum jalan, JavaScript-nya belum di-upgrading. Tadi di sini getbootstrap.com di versi barunya, teman-teman kita klik dokumentasi. Nah, ini manggil CSS-nya tadi dari laman apa? bootworks.com untuk memilih template gratis. Nah, JavaScript-nya teman-teman ini dua saja. Yang pertama Poppermin, yang kedua Bootstrap-min. Nanti kita copy paste ya. Urutannya apa teman-teman nih? Poppermin dan Bootstrap-min saja. Di footer ya. Di layouts ya. Terusnya di footer. Cuma dua saja. Poppermin dan Bootstrap-min. Nah, ini dihapus. Satu nggak dipakai ya. Ini karena versi Bootstrap 4. Ini kan sudah 5. Yang dipakai Poppermin dan JSmin kita upgrading dari versi 4 ke versi 5. Caranya mudah sekali teman-teman. Ini buka tadi ya, di dokumentasi Bootstrap 5, lalu di get started, di introduction. Di sini untuk CSS-nya tadi sudah mengarah ke Bootworks. Untuk JavaScript-nya kita ke Poppermin dan Bootstrap. Ini tinggal kita kunjungin aja situsnya. Klik kanan, kita buka new tab ya. Nah, ini teman-teman versi terbarunya. Saya Ctrl A, copy, pindahkan teman-teman ke mana? Poppermin ya. Poppermin. Oke. Karena file Poppermin-nya di app. Terusnya teman-teman JS. Tadi namanya Poppermin, ini di upgrade. Ctrl A, di delete. Ctrl A, delete, paste. Yang ribuan baris tadi. Ini ya. Copy. Oh. Dia menyamping, nggak apa-apa. Habis Poppermin, Bootstrap-min. Ada nggak Bootstrap-min? Ada ya, di close aja. Ya, terusnya public, JS, Bootstrap-min ada juga. Tapi versi Bootstrap-nya masih 4 ya. Kita upgrading ke versi 5. Caranya sama seperti tadi, teman-teman. Ya, di sini ada Bootstrap-min, kita klik aja URL-nya http sampai Bootstrap-min ya. Klik kanan, kita buka di tab baru. Atau di copy dulu boleh. Kita di tab baru. Ini nggak pakai sudah ya. Masuk. Ya, perhatikan di sini sudah Bootstrap versi 5. Ctrl A, kita copy lagi teman-teman ke project kita EJS Bootstrap-min ya. Yang tadinya versi 4 ke versi 5. Ctrl A, di delete saja. Ctrl V. Nah, sekarang sudah versi 5. Harusnya sih sudah bisa jalan. Kita simpan, lalu shift reload dari halaman aplikasi. Shift reload. Oke, downloadnya udah bisa jalan gitu ya. Drop downnya sudah bisa jalan, slidernya bisa jalan juga karena sudah di upgrading. Baik teman-teman, terakhir kita coba menu, lalu kita hyperlink sederhana ya teman-teman, agar kita nggak ngetik manual. Ini, jadi seperti yang video sebelumnya, ada menu yang nanti bisa hyperlink ke halaman tertentu. Ya, sudah berhasil teman-teman ya. Ini kalau nggak senang mau diganti warna lain boleh ya. Misalnya ya, warnanya warna United ya, warna orange. Atau ini bagus juga teman-teman. Gap here ya,
saya download tadi Bootstrap.min ya. Oh, kalau download langsung ya. Kita lihat dulu, download, klik kanan, di new tab aja. Nah, ini versinya udah 5, Ctrl A, copy ke project kita ya, ke folder public, lalu JS, nama filenya tadi teman-teman Bootstrap.min. Nah, ini dia. Tadi warnanya gelap ya, bukan JavaScript, mohon maaf, CSS ya. CSS ya, Bootstrap.min, nama filenya sama ya. Oke, yang tadinya warna hitam berubah menjadi orange nih. Ctrl A, di delete, lalu kita paste. Nah, versinya sudah 5 ya. Saya simpan, lalu di shift reload. Shift reload. Shift reload. Ya, perhatikan. Kok nggak warna apa teman-teman? Nggak warna orange ya. Nanti kita kunjungi lagi di sini. Warnanya kok nggak biru ya? Kita pilih Javir tadi. Kita preview teman-teman. Untuk warna biru taggingnya atasnya navbar drag BG primary, kita copy aja nih awalnya ya, navbar expand large ya BG primary, ini saya copy, saya letakkan ya teman-teman di area menu app use layout menu. Nah, ini bukan yang dark ya, tapi yang terang, light. Ini baris pertamanya saya ganti yang sudah saya copy tadi. Paste, saya timpan ya. Navbar drag BG primary. Simpan. Lalu teman-teman shift reload di aplikasinya. Oke, sudah berwarna biru. Yang ini karena primary untuk alerting ya, birunya seperti ini. Baik teman-teman, sudah jadi. Terakhir kita buat 2 file untuk home sama link, ini diganti, untuk dropdownnya nanti untuk koneksi database. Navbarnya diganti dengan CI4. Nah, tadi kita masih berada di area menu yang ada di layouts. Ya, navbar diganti mungkin CI4 labelnya. Lalu teman-teman ya, home diarahkan kemana? Kita udah belajar untuk base URL ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar ya di views teman-teman, atau di slide juga udah disiapkan potongan-potongan filenya ya. Nanti area kontennya menggunakan render section, kita belum pakai ya. Nah, menunya menggunakan base URL juga. Slash routingnya, ada routing baru nih teman-teman ya, ada routing root beranda sama tentang kami, karena di rootsnya sudah ada pada video sebelumnya home sama about, nggak boleh sama dalam satu roots, dalam satu routing nggak boleh ada nama rute yang sama. Baik, kita tes dulu, kita lihat dulu. Ada di config, terusnya roots.php. Nah, kan sudah ada about sama kontak ya. Ini teman-teman, kita buat fungsi baru nanti di page controller /beranda, diarahkan ke page. Nanti nama fungsinya kita samakan saja beranda. Bot ya, bot yang kemarin belum menggunakan Bootstrap, sekarang sudah menggunakan Bootstrap. Baik, saya copy sekali lagi. Nah, satu lagi kontak. Ini nama filenya nggak mesti sama ya, tapi di slide tadi tentang kami, nama routingnya tentang kami, nama fungsinya di page controller juga disamakan tentang kami. Berarti di page ada 2 fungsi baru, beranda dan tentang kami. Ini ya, di page itu ada di controller ya, control page. Nah, teman-teman, kita buat 2 fungsi baru ya. Tadi fungsi index, layout index, return view-nya kita copy paste aja.
Terusnya yang kedua, apa teman-teman? Beranda. Ini kita buat file baru nanti di views layout beranda. Terakhir, satu lagi fungsi tentang kami. Ya, sudah banyak fungsi ya. Tentang kami, underscore kami, nggak boleh ada spasi. Ini nama filenya kita samakan dengan nama fungsinya tentang kami. Nanti tugas kita belum selesai, nambahkan dua file baru, yaitu beranda dan tentang kami. Baik teman-teman, kita tes sekali lagi, shift reload. Menunya ganti beranda sama home sama about juga nggak apa-apa gitu ya. Ini belum kita ubah, adanya di menu ya, menu.php. Nah ini dia. Tadi baru ganti apa teman-teman, slogannya saja ya, atau brandnya saja CI4. Nah di sini ada dua menu, ada home, kita base URL seperti biasa, tanda tanya sama dengan tutup PHP, base URL, nama routingnya misalnya /home. Home sudah ada ya, beranda sudah kita buat ya. Lalu link diganti dengan about us. Ini cuma label menu aja, cuma nanti URL-nya mengikutkan yang sudah didaftar ya, mengikuti yang sudah didaftarkan href-nya yang ada di routing apa tentang kami ya. Base URL-nya saya copy aja ya. Oh di sini tetap ya. Tadi salah tempat. Oke, home ke beranda, about us ke tentang kami. Ya, baik teman-teman, ini sudah shift reload aplikasinya. Ya, home error belum ada. Belum dibuat ya. Kalau slash tadi udah ada ya, about us juga error ya. Baik, terakhir berarti kita buat views baru. Nah karena ini dinamis teman-teman, tidak statis, maka di file index.php yang ada di layouts, mainnya ini kita komen. Kalau komentar menggunakan scripting ya, tanda tanya php, ini komen // ya. Tadi di dalam slide sudah disebutkan. Untuk areanya gunakan apa teman-teman, section render section ya. Tetapi rumah dari apa bootstrapnya teman-teman masukkan ke file index div class row, lalu div tutup div class call md9. Untuk div tutup div class row-nya ada di setbar yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu ya. Berarti begini teman-teman ya, di apa tadi halaman main.php ini ya, ini kita rename menjadi apa, misalnya beranda ya, namanya beranda. File apa teman-teman, save as, tetap di app views layout ya, namanya beranda.php. Namun teman-teman, rumahnya bootstrapnya ini kita pindahkan div tutup div class call md9 yang diawali dengan barisnya index ya teman-teman ya. Nah ya teman-teman, ini lalu penutup div dari call md9. Tutup div class row-nya ada di sidebar ya teman, jadi di sini nggak perlu ditutup. Tadi ke beranda ya, ini tutup div yang ini nggak perlu. Jadi isinya hanya konten biasa tanpa apa blok, tanpa rumahnya kayak gitu. Seperti itu, ini beranda. Ya. Oke, teman-teman, ini sudah semua di indeks tadi ya. Nah, di sini untuk memanggil file-file dinamis, potongan yang dinamis yang berubah-berubah, ya ada home,
ada about ya, ada galeri dan seterusnya. Tadi menggunakan teman-teman this render section. This render apa? Section. Saya copy aja nih. This render section, nanti namanya bebas. Namanya di situ kalau nggak salah konten ya. Ya namanya. Ya oke, teman-teman ya. Nah untuk halaman apa tadi beranda yang jumbotron, dia harus ngelayoutnya pakai extend. Dalam slide juga sudah disiapkan untuk yang dinamis, yang berubah-berubah kontennya. Di sini ada extend ke layout index, lalu ya, isi kontennya nanti diapit oleh di section content, ya. Lalu teman-teman penutupnya end section. Ya baik, rumah besarnya di sini teman-teman buka PHP, tanda tanya, tutup PHP, extend ya, is extend. Extend, dan kita tutup kurung, layout index. Out pakai S ya, ini folder ya, slash nama filenya index. Nanti selalu mapping ke situ ya rumah besarnya. Lalu kontennya menggunakan tadi apa di index PHP, namanya konten. Render section namanya konten. Kalau di sini isi, berarti nanti di beranda isi juga. Nah, memanggilnya menggunakan this section content. Saya copy aja ya. This section namanya tadi konten yang sudah didaftarkan di index ya. Oke, jangan lupa tutup end section. Ya, this end section. Saya copy aja. This end section. Ya, oke. Ini isi kontennya ya, teman-teman. Isi kontennya ini. Yang jumbotron. Nah, nanti selalu begitu. Lalu untuk satu lagi, teman tentang kami yang sudah didaftarkan di roots ya. Terusnya dari page controller ada fungsi tentang kami yang diarahkan ke layout tentang kami ya. Nanti kita buat file satu lagi tentang kami.php, kita copy saja dari beranda karena kita nanti harus nge-extend ke layout index sama keterangan sectionnya, nanti konten yang tadi sudah didaftarkan di file index.php. Ini ya teman-teman, yang tadinya layout main saja tapi ini dinamis dengan render section content ya, dengan fungsi render section content ya. Berarti di tentang kami belum dibuat ya. Nah, kita ambil saja dari beranda, kita save as tentang kami ya. File, save as, diffuse layout, ini beranda sudah ada tentang kami. Ya, oke, teman-teman, ini dihapus. Oke, seperti itu ya. Lalu kita ke getbootstrap.com untuk melihat komponen apa aja sih. Saya banyak pakai komponen ya. Komponennya misalnya menggunakan akordeon. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kan bagus ya. Buat company profile, ini misi, struktur organisasi ya. Di komponen akordeon, teman, di example-nya sudah ada, kita copy aja. Copy mana ke file tentang kami yang
kontennya masih kosong, tapi dia layoutnya nanti merujuk ke layout index ya. Ini saya paste aja teman-teman, cukup panjang lebar. Yang saya ganti judul-judulnya saja, bodinya enggak. Misalnya company profile. Terusnya yang kedua visi dan misi. Ketiga, teman-teman apa? Misalnya struktur organisasi. Ya, simpan. Oke, untuk kontennya section, terusnya end section. Coba shift reload di aplikasinya. Oke, nah harusnya kalau slash ke halaman beranda ya, klik. Oke, ada error di line 1, extend. Oh, ini pakai S, harusnya enggak ya? Coba kita lihat. Ya, tidak menggunakan S, extend biasa. Gimana teman-teman di tentang kami juga, karena tadi copy paste ya, extend, simpan, lalu di beranda satu. Oke, shift reload di halaman webnya, apakah masih error berandanya? Ya, hello world pas ya, benar ya. Buat teman-teman, what us, tentang kami, company profile, visi misi, struktur organisasi jalan. Jadi dengan menu ya, tapi kalau slash aja teman-teman kita lihat kosong ya, kosong ya teman-teman ya. Ini halaman indeks yang kalau slash aja, coba lihat di routingnya, di config routes.php. Ya, kalau oh bukan indeks teman-teman, beranda. Beranda aja ya. Indeks tadi harusnya nggak usah ya. Nah, gitu teman. Kita perbaiki lagi di controllernya, di page controller. Tidak ada fungsi indeks ya. Layout index diarahkan ke indeks, ini dihapus saja karena langsung tadi ke beranda. Oke teman-teman ya, baik, saya simpan ya. Ya, kalau pertama kali dibuka ini slash home sama about us nanti berubah dan sudah jalan semua teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian pembelajaran tentang layouting web CI versi 4 dengan responsive web design bootstrap. Cukup panjang lebar gitu ya, karena kita menggunakan layouting dan templating. Terima kasih, tetap semangat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.